Shalom saudara. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang telah ditebus oleh Tuhan. Coba. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah yang menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sebagai kemana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa biarlah nama-Mu yang ditinggikan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau derajat untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajat untuk menjadi anak-Mu, Bapa Kau Rajaku. Mari semuanya bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya.
tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik Tuhan, segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju, mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajat untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajat untuk menjadi anak, oh Rajaku, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajat untuk menjadi
bersyukur Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang bebas Tuhan. Oleh karena penembusan-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus kami mau bebaskan diri kami Tuhan. Untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Satu alasan Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Untuk menyembah-Mu. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Amin. Segala ikatan telah terbuka. Amin. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas. Amin. Hanya Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Amin. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari semua yang angkat tangan katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa,
tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yang percaya Yesus Tuhan berkuasa angkat tanganmu. Oh Yesus, Kau berkuasa atas setiap hidup kami Tuhan, untuk selama-lamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan namamu, pembebas, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, amin. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, sebab Tuhan, haleluya. Ajaiblah Kau Yesus, haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar
musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kuasa-Mu sungguh dahsyat Tuhan, tak tertandingi Tuhan, sungguh luar biasa. Kami heran Tuhan akan kuasa-Mu, akan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh tak terbatas dalam hidup kami. Kau tak pernah lepaskan kami Tuhan, bahkan sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu Tuhan, amin, yang berdaulat atasku. Mari semuanya bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, amin, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku
Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Hanya firman-Mu ini Tuhan Yesus yang membuat kami semakin percaya Tuhan. Semakin menguatkan kami Tuhan. Ada harapan yang baru Tuhan Yesus. Sebab kami percayakan setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah yang kami nanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian. Pada ibadah saat ini ada yang biasa datang pagi, mereka memberitahu kepada saya mau datang ibadah sore karena nanti sore ada ibadah disertai dengan KKR yang akan dilayani oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis Yusa Sujarwo ya. Saudara tahu ini pencipta, penyanyi lagu dengan bahasa Jawa ya. Jadi itu yang akan dipersembahkan nanti sore. Karena itu Bapak Ibu yang datang pagi ini, saudara ingin dapat berkat Tuhan secara double minggu ini, datanglah jam 5 sore. Saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini saya akan bawa untuk masuk ke dalam kebenaran firman Allah yang sangat penting ya. Karena kita tahu bahwa hidup ini bukan hanya menjadi orang yang beragama Kristen ya. Kita punya tujuan hidup, punya sasaran hidup, punya target hidup. Nah, semua janji-janji Allah yang dijabdakan oleh Tuhan itu dasarnya oleh firman Allah. Karena itu Bapak Ibu, saya akan memberikan tema bicara tentang dasar jaminan secara rohani. Pada tahun 2015 saya diundang oleh hamba Tuhan dari Belanda. Jadi hamba Tuhan ini tinggal di Belanda sudah lama, sejak tahun 1954 atau 55. Jadi beliau pernah menjadi gembala sidang di tempat ini. Ya, tentu dulu masih kecil, gerejanya, jemaatnya, gedungnya juga separuh, ya. Nah, jadi pendeta ini bilang begini, Bro Rudi harus datang ke Belanda. Ya. Saya rindu agar Bro Rudi bisa tahu dan bisa berkhotbah di gereja kami. Nah, saudara, saya hanya berkata, ya kalau Tuhan izinkan, saya akan datang ke Belanda. Tetapi untuk bisa datang ke Belanda itu tidak semudah seperti orang ya membelah sebelah tangan. Ini Belanda, ini Eropa. Bukan ke Jakarta, bukan juga ke Singapura. Ini Eropa, tempat yang begitu jauh, biayanya juga cukup besar. Setelah tahun 2015, saya belum bisa menepati janji, tapi suami istri ini, yang pertama yang istrinya dulu dipanggil Tuhan, kemudian suaminya dipanggil Tuhan. Ya, jadi, waduh, saya pikir tidak jadilah. Tak situ karena yang mengundang sudah tidak ada, sehingga hanya tinggal impian. Tapi undangan ini terus datang melalui anak dan mantu. Ya, mungkin 3 minggu yang lalu mantunya itu datang ke tempat ini ya. Itu yang namanya pendeta Fred Steinput datang ke sini 3 minggu lalu. Saya tidak ada di tempat. Nah, saudara, akhirnya mereka bilang, Bu Rudi harus datang karena ini pesan papi mami, harus tahu Belanda. Tapi gimana caranya, persyaratannya?
Akhirnya singkat ceritanya, jadi kami ngurus visa saudara di Surabaya, mengalami kesulitan, ditolak, dan mencoba urus visa di kedutaan atau konjen di Denpasar, Bali. Dan puji Tuhan, saya punya visa ini keluar saudara, bisa diterima ya. Nah, kenapa? Karena ternyata untuk seseorang yang bisa masuk ke Belanda itu tidak gampang walaupun uang ada. Karena persyaratannya berat. Ya. Harus ada yang menjamin. Yang mengundang itu menjamin saya. Dan pihak pemerintah itu ditanya slip gaji yang mengundang itu dilampirkan saudara. Jadi yang di sana itu gaji pemasukan setiap bulannya itu dilihat, oh gajinya sekian. Akhirnya pihak konjen itu percaya bahwa saya ke Belanda ini bukan cari pekerjaan. Karena memang sering terjadi kasus-kasus mereka ngelencer ke Belanda, ujung-ujungnya tinggal di Belanda, akhirnya mereka kerja saudara. Nah ini yang bikin beban pemerintah setempat, makanya diperketat. Nah karena ada yang menjamin, yang mengundang itu menjamin, saya bisa pergi ke Belanda. Ada yang menjamin. Kalau tidak ada yang menjamin, saya tidak mungkin bisa tiba di sana, ya. Nah, puji Tuhan saudara, setelah saya di sana tidak hanya saya sampai di Belanda, saya dibawa ke beberapa negara yang ada di Eropa, dibawa ke Belgia. Setelah di Belgia, saya diundang lagi oleh anak Tuhan yang tinggal di negara Swiss. Nah, dari Belanda itu harus terbang ke Swiss ya. Nah, sampai di Swiss kami dilayani, kami disambut sebagai orang yang istimewa. Padahal baru pertama kali saya kenal ya. Dan di situ hidup saya dijamin ya. Dan tuan rumah mengatakan sekalian mumpung sudah ada di Swiss Bapak Pendeta atau Pastor Rudi, saya antar. Antar kemana? Saya antar ke Jerman. Waduh, luar biasa. Saya bilang mau aja. Saya antar ke Perancis, saudara. Perancis. Jadi Swiss, Jerman, Perancis. Jadi saya tahu. Walaupun waktu tidak terlalu lama. Minimal saya tahu. Karena apa? Saya bisa masuk ke negara itu karena ada yang menjamin. Itu yang mengundang saya. Dan hari ini saya akan bicara tentang dasar jaminan secara rohani. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-13 sampai 20. Mari kita akan melihat rahasia-rahasia dasar jaminan secara rohani untuk orang-orang percaya. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang notabenanya adalah orang Israel. Jadi surat ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, melainkan mereka yang mengenal Yesus, yang tersebar di dalam kekaisaran Romawi saat itu. Saat itulah bangsa Israel sedang mengalami aniaya besar. Di zamannya Kaisar Nero, di zamannya Kaisar Domitianus, oh luar biasa penderitaan orang-orang Israel yang tersebar seperti diaspora begitu. Dan firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang ini loh yang sedang dalam penderitaan. Bahwa di dalam Tuhan itu ada dasar jaminan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 20, saya akan lihat jaminan apa untuk orang-orang Ibrani saat itu, juga untuk saya dan saudara sebagai pengikut Kristus.
Jaminan yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-13, Ibrani pasal 6 13. Coba kita lihat dulu sampai ayatnya yang ke-15, dikatakan demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau. Sekali lagi, yuk kita baca ayat 14 ini. Katanya, sesungguhnya Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini pertama, jaminannya janji Allah kepada Abraham, ya. Janji Allah, ya. Untuk siapa? Untuk Abraham dan keturunannya, ya. Sampai Allah itu sampai bersumpah, ya, untuk memberkati Abraham dan keturunannya. Waktu Abraham menanti janji Allah, dia berumur 75 tahun. Istrinya 65 tahun. Bagaimana janji Allah ini bisa digenapi? Karena Abraham dikatakan istrinya seorang wanita yang mandul. Mandul berarti tidak ada harapan si Sarah ini bisa hamil dan bisa melahirkan. Padahal Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya akan kuberkati berlimpah-limpah. Tetapi secara realita, secara kasat mata mana? Dan disitulah Abraham dibutuhkan yang namanya kesabaran untuk menanti penggenapan janji Allah. Jadi janji Allah itu tidak selamanya selalu apa yang kita mau sekarang. Ya. Karena pada hakikatnya manusia itu kan kepingin cepat. Seperti zaman sekarang makanan siap saji, serba cepat, serba jadi, serba masak. Tapi Allah, waktu Allah itu tidak bisa sama. Jadi Allah itu punya timing atau punya kairos, itu tepat waktu. Ya. Dan waktu Tuhan dengan waktu manusia itu kadang-kadang berbeda. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau punya masalah, punya pergumulan, punya kesulitan, kalau engkau doa, bergumul, berharap, beriman, kok belum datang pertolongan Tuhan, saudara harus sabar, ya. Karena janji Allah itu utamanya kepada Abraham dicatat. Coba lihat dulu janji janji Allah kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Kita baca dulu Kejadian 22 ayatnya yang ke-16 ya sampai 17. Ini janji Allah kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit
dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kita lihat setelah 25 tahun janji keturunan Abraham datang, namanya Ishak. Setelah Ishak ini bertumbuh menjadi anak remaja, ya kurang lebih umurnya, ya kurang lebih lah umurnya berapa belah, 10 tahun kurang lebih, 15 tahun begitu. Datang lagi firman, ambil itu anakmu, bawalah ke tempat Gunung Moria, jadikan korban bakaran, sembelilah anakmu, persembahkanlah anak tunggalmu sebagai korban bakaran kepada Allah. Padahal sekian lama Abraham menunggu, dan Tuhan kabulkan janjinya, kasih anak. Kini Allah minta anak yang terkasih ini, anak yang menjadi pewaris harta terbesar dalam hidup keluarga Abraham, diminta suruh dibunuh. Dan akhirnya Alkitab katakan Abraham taat. Apa yang diminta Allah, taat. Saudara, ini harga yang harus dibayar oleh Abraham. Bicara tentang ketaatan, gak mudah saudara. Kalau orang hanya berkorban dalam bentuk materi, itu masih ada. Sisanya masih ada simpanan. Tetapi kalau anak tunggal dibunuh dan dikorbankan, tidak ada sisa sama sekali. Tetapi itulah yang diminta oleh Abraham, oleh Allah kepada Abraham, dan Abraham lakukan itu. Ternyata penggenapan janji Allah itu kadang-kadang dituntut pengorbanan. Bagi Abraham yang terbesar, termahal dalam hidup bukan uang, bukan emas. Karena di dalam Kejadian pasal 13, Abraham itu orang yang kaya raya. Tapi bagi Abraham adalah anak satu-satunya. Dia yang diminta, tapi dikasih. Di situ rahasia penggenapan janji Allah untuk Abraham. Bagaimana Abraham senantiasa dia mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang dia punya, apa yang dia pegang, apa yang dia miliki. Dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Makanya kalau saudara punya anak keturunan, jangan anak itu jadi berhala saudara. Jangan karena anak saudara tidak bisa beribadah. Jangan karena anak jadi nomor satu lebih daripada Allah. Nanti Tuhan cemburu. Tuhan tetap nomor satu saudara. Tuhan itu utamakan. Kalau saudara diberkati, bukan berkat itu nomor satu. Sumber berkat itu. Kalau saudara dikasih kesuksesan dalam karir, bukan karir itu nomor satu, tetapi sumber berkat itu harus utamakan. Abraham itu lakukan itu semuanya. Ya, sehingga dikatakan berkat ini bukan hanya kepada dia, tapi juga berkat juga kepada keturunannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, memang Abraham menanti dengan sabar. Kadang-kadang juga hampir-hampir menyerah, ya. Tetapi pengendapan janji Allah itu bukan karena kesempurnaan Abraham. Kalau kita lihat hidupnya Abraham itu siapa? Dia itu banyak dosa juga, banyak salah juga.
banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam perjalanan hidup. Tetapi janji Allah kepada Abraham itu tidak tergantung kelemahan, kekurangan, kesalahan Abraham. Tidak. Janji Allah itu tetap janji. Tetap ditepati. Makanya Abraham akhirnya dia menerima janji Allah. Anak itu yang seharusnya dibunuh, tapi Tuhan bilang jangan, ya, jangan dibunuh. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ayat-ayatnya yang keberapa tadi? Kita kembali kepada Ibrani pasalnya yang ke-6 tadi, kita lihat 6. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Dikatakan apa tadi? Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi kesabaran, sabar menanti itu penting, saudara. Saya sudah sampaikan minggu kemarin, bukan minggu kemarin, tapi 2 minggu yang lalu, kita harus memiliki kuasa kesabaran. Ya, kalau kita tidak sabar, kadang-kadang kita salah melangkah. Ya, kadang-kadang kita keluar dari rencana Tuhan. Kadang-kadang kita ini meleset karena kita kurang sabar. Haleluya, puji Tuhan. Abraham sabar menanti dengan penuh pengorbanan. Nah, itulah dasar jaminan segala sesuatu secara rohani. Yang berikutnya kita maju bagian ayat 16 sampai 18. Dikatakan apa? 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengukuhan baginya yang mengakhirinya segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bagian yang kedua adalah bicara tentang sumpah Allah. Ya, ayat 16 sampai 18. Jadi sampai Allah itu bersumpah kepada Abraham untuk menepati janjinya. Sumpah, ya. Kalau kita belajar sejarah bangsa, tradisi, hukum negara Amerika, orang yang dihadirkan di dalam pengadilan sebagai seorang saksi di salah satu masalah kasus berhubungan dengan hukum, itu biasanya diminta kehadirannya, dan sebelum memberikan keterangan saksi yang ia di atas ia, biasanya orang yang mau bersaksi itu diminta untuk bersumpah dulu. Ya, biasanya tangannya suruh angkat, di sampingnya ada petugas pengadilan. Itu pegang Alkitab, saudara, pegang Alkitab. Dan dia berkata begini, karena itu tolonglah saya, ya Allah. Jadi kalimat ini membuktikan bahwa sumpahnya itu melibatkan nama Allah. Nama Allah artinya apa yang dikatakan itu iya dan amin, tidak lebih
lebih tidak kurang, tidak boleh direkayasa karena melibatkan Allah di atas segala Allah. Begitu juga Allah kepada Abraham sampai menyampaikan janji, ya, janji. Allah bersumpah kepada Abraham dan keturunannya. Untuk apa? Menerima janji ini, ya. Coba kita lihat Ibrani 11. Bagaimana Abraham dan keturunannya 11 ayatnya yang ke-9. Abraham menerima janji ini. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-9 supaya saudara diteguhkan dengan ayat ini. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi kita lihat Abraham untuk menerima janji dari Allah untuk keturunannya, baik itu Ishak. Setelah itu Ishak punya anak siapa? Yakob dan satunya lagi Esau. Tapi Allah tidak memberikan janji berkat kepada keturunannya Esau. Allah akan berikan janji berkat itu kepada keturunan Yakob. Nah, Yakob itu melahirkan keturunan anak dari anak laki-lakinya berjumlah 12. Maka disitulah cikal bakal bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku bangsa Yahudi. Dan keturunan inilah yang terus diberkati oleh Tuhan. Nah, dasarnya apa? Janji penggenapan firman ini dasarnya adalah iman. Iman kepada firman-Nya. Iman kepada Allah yang Abraham percayai. Saudara dan saya secara rohani, kita ini keturunan-keturunan Ibrahim atau Abraham secara rohani, maka kita juga berhak untuk menerima janji-janji Allah. Secara lahiriah kita tak ada hubungan dengan Abraham. Karena Abraham itu orang Yahudi, kita orang Indonesia. Gak ada. Kan? Karena kita tidak ada hubungan darah daging. DNA-nya juga beda. Sifatnya beda. Budayanya beda. Makanannya juga beda. Kalau saya dan saudara makanannya setiap hari kan nasi, pecel, lontong apa lagi. Tapi orang sana kan makanannya beda. Makanannya roti. Kalau makan roti itu sudah kenyang. Tapi kalau bangsa kita makan roti itu baru seniknya. Ya. Jadi kalau waktu saya ada di Belanda 2 minggu saudara, saya harus adaptasi. Kalau di sini saya makan nasi, di sana itu makan roti, saudara. Jadi roti tawar, ya, gebuk gitu roti tawar, tinggal ambil aja dipotong. Nah terus campurannya tinggal pilih, mau pakai telur, mau pakai selai, strawberry, pakai coklat, pakai macam-macam, tinggal pilih mau makan dengan apa. Nah, itu tiap hari, 1 hari 3 kali. Tapi pertama ya awal-awalnya ya belum warak gitu kalau udah makan nasi, masih ingat rokok Jambi gitu. Tapi ya benar jalannya waktu, biasa, kenyang juga sih, kuat juga. Nah, Abraham itu orang Yahudi, sedangkan kita dapat warisan janji Allah karena iman di dalam
Tuhan Yesus. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 7, ya. Ini supaya saudara lebih mengerti arti kekristenan, bahwa saudara juga adalah memiliki dasar janji-janji Allah. Ibrani pasal 7 23 sampai 25. Kita lihat 23 sampai 25 berkata demikian. Haleluya. 23, dan dalam Ibrani 7:23, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut. Ibrani, betul. Terus, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa karena iman kita dapat warisan melalui imam besar ini. Nah, warisannya apa? Bukan hanya warisan itu keturunan, tetapi juga harta rohani, janji-janji rohani, berkat-berkat jasmani, tetapi juga ada yang namanya berkat perlindungan. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa Allah menyediakan kepada keturunan Abraham itu kota perlindungan. Jadi di Israel itu ada 6 kota perlindungan. 3 di satu sisi di seberang sungai Yordan, 3 di area Kanaan. Jadi setiap orang Israel apabila mereka membunuh seseorang menurut hukum, orang yang membunuh hukumnya akan dibalas dibunuh. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya kalau saya bunuh si A, maka hukumnya keluarganya itu bunuh saya. Tetapi Tuhan itu tahu. Makanya dia menyiapkan 6 kota perlindungan. Setiap orang yang membunuh seseorang karena tidak sengaja. Jadi ada orang membunuh seseorang tidak sengaja, orang menyebabkan orang itu mati, maka orang yang melakukan ini harus lari ke kota perlindungan. Apa artinya? Misalnya membunuh orang tanpa direncanakan, tanpa disengaja. Contoh yang sederhana, misalnya seseorang di dalam perjalanan mereka mengendarai mobil, ya, mobil. Nah, di dalam perjalanan di jalan itu tahu-tahu di sana ada motor. Motornya tuh naik, kecepatannya tinggi, mungkin dia juga mabuk, teler gitu. Jadi dia sampai nabrak mobil ini dan matilah pengendara motor ini. Dan ini namanya bunuh tidak ada unsur sengaja. Nah, orang ini lari ke kota perlindungan. Nah, setelah diatur oleh kepala-kepala suku, kamu harus pergi ke tempat kota perlindungan, tinggal pilih di seberang sungai Yordan atau di dalam Kanaan. Supaya tidak dituntut lagi oleh keluarga yang jadi korban.
Sampai nunggu imam besar itu mati. Kalau imam besar yang bertugas di dalam bait Allah itu wafat, maka kamu boleh pulang ke rumahmu dengan bahasa kamu bebas murni. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita, tapi Tuhan juga menyiapkan tempat perlindungan. Ya, perlindungan. Tuhan Yesus sebagai imam sudah mati 2000 tahun lalu. Makanya hari ini kita makan tubuh dan darah Yesus. Makanya kita harus menghargai. Setiap kali kita makan, minum tubuh dan darah, kita menghormati pengorbanannya dia 2000 tahun lalu. Nah, kalau kita makan dan minum, kita mendapatkan perlindungan yang aman. Bukan perlindungan secara lahiriah selama kita di dunia, tetapi kita ini dilindungi dari penghukuman yang kekal yang disebut dalam bahasa Alkitab yang namanya Gehenna, yaitu api neraka, lautan api yang sedang menunggu orang-orang yang mati di luar Tuhan. Ngeri ya. Makanya saudara, selama kita jadi orang Kristen, serius ikut Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kalau satu saat kita dipanggil, bukan berarti kita bebas. Ada tuntutan Allah. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus, masuk dalam perlindungan ilahi, maka kita akan aman. Kita akan selamat. Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, itulah yang disebut sumpah. Ada janji, tetapi juga ada perlindungan. Allah ingin melindungi apa? Kesehatan kita. Allah ingin melindungi kita, rumah tangga kita. Allah ingin melindungi kita, anak-anak kita. Allah ingin melindungi kesehatan kita. Allah ingin melindungi karir kita. Allah ingin melindungi masa depan kita. Ada seorang aktor yang terkenal di dunia, yang dikagumi oleh dunia. Tapi karena sekarang dia suaranya masih bagus, dia pemain film terkenal, Andy Lau kalau tidak salah. Tapi sekarang itu punggungnya tidak bisa berdiri lagi, dia harus dibantu dengan tiang karena punggungnya itu sudah mungkin sarafnya sudah tidak berfungsi, kakinya juga, dan seterusnya. Saudara, betapa rendah hidup manusia. Sekuat, sehebat yang dikagumi, popularitasnya luar biasa. Tapi pada titik tertentu, manusia itu tetap ada keterbatasan. Karena itu Tuhan Yesus mati. Tuhan juga menjanji memberikan perlindungan, memberikan kesehatan khusus, memberikan semangat hidup. Saya melayani saudara di Malang. Ada satu anak muda, kebaktiannya itu satu minggu itu 3 kali, jam 11, jam 1, dan jam 4. Yang nangani multimedia itu seorang anak muda yang lumpuh, saudara. Lumpuh, dia melayani duduk di kursi roda. 3 kebaktian, jam 11, jam 1, jam 4. Tidak ganti-ganti. Saya kagum, loh kok si kuat ya? Orang lumpuh kok bisa melayani dari jam 11 sampai jam 6 malam. Saudara bayangkan. Saya tanya sama pendetanya, ya
Ini saudara kita ini setiap minggu tidak pernah absen. Dari jam 11 sampai jam 6 duduk di kursi roda. Melayani. Fisiknya lumpuh. Tapi semangatnya, pelayanannya, kasihnya, cintanya untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh fisik yang lumpuh. Karena dia ingin melayani Tuhan melalui talenta yang dia miliki. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi di gereja tunanetra, pendetanya buta total. Jadi kalau mau naik mimbar dituntun, pemain musiknya juga buta. WL-nya tangannya puntung, saudara. Tangannya ini puntung dua-duanya. Tapi suaranya enggak puntung. Saya kira, oh iya. Hari Sabtu, ibadahnya hari Sabtu jam 4 sampai jam 6. Tempatnya di mana? Oh, saya jauh, Pak. Jadi ke gereja itu naik bemo warna biru. Bemo pedesaan. Hebat. Dia tidak dijemput dengan mobil. Mereka sendiri-sendiri naik bemo, angkot. Buta, cacat. Tapi hatinya, kasihnya, imannya, itu tidak cacat di hadapan Tuhan. Dan saya harap dan saya berdoa, saudara dan saya masih dikasih tubuh yang sehat. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Waktumu untuk Tuhan, talentamu untuk Tuhan, pikiranmu untuk Tuhan, doamu untuk Tuhan. Apapun yang kau bisa lakukan untuk Tuhan. Karena nanti kita akan dapat janji. Tempat yang aman. Haleluya. Yang terakhir ayat 19 sampai 20 dikatakan, dia anak Allah. Karenanya kita harus berharap kepada dia seperti Saul yang dilepas dari kapal di laut. Harapan kita, pengharapan kita itu hanya ditujukan kepada dia. Seperti Saul, dia masukkan ke dalam lautan supaya kapal itu jangan sampai terseret dengan gelombang, dengan arus. Supaya kapal tetap aman karena ada Saul. Dan saudara, di zaman Romawi ada berjenis-jenis Saul atau jangkar. Paling sedikit ada 66 jenis jangkar. Waktu diadakan penemuan di kuburan-kuburan orang-orang Romawi, penggalian, ternyata ada 66 itu jangkar, bentuknya berbeda-beda. Di kuburan-kuburan orang Romawi. Nah, saudara, jangkar ini dilepas. Tapi beda dengan jangkar yang dimiliki oleh kapal-kapal pada lazimnya. Jangkar yang di dalam Kristus itu posisinya itu bukan nancap ke bawah, ke dalam dasar laut. Tapi bentuknya itu nancap ke atas. Itulah pengharapanmu dan pengharapan kita. Kita punya pengharapan, itu pengharapanmu ke sorga. Jangan ke bumi. Karena yang ke bumi ini satu saat akan hilang, akan lenyap, habis. Habis, saudara. Tapi kalau kita harapan kita hanya kepada Tuhan di sorga, saya yakin saudara dan saya akan tetap aman di tengah-tengah goncangan dunia. Seorang filsuf Yunani berkata begini, yang bernama Epictetus mengatakan demikian, kita tidak boleh mengikatkan sebuah kapal hanya pada sebuah saut. Kita juga tidak boleh mengikatkan kehidupan ini
hanya pada satu pengharapan. Dia bilang kita tidak boleh mengikat hidup ini hanya kepada satu saung. Kita tidak boleh hidup ini hanya memiliki satu pengharap. Itu filsuf dunia yang dilakukan, diikuti oleh orang-orang dunia. Kalau doanya tidak dijawab, dia pergi ke dukun, dia pergi kepada peramal. Kalau belum sukses, carilah jimat-jimat orang-orang pandai dengan alasan kan usaha. Apa salahnya? Tapi bagi anak Tuhan, pengharapan kita hanya satu kepada Yesus Kristus. Disitulah engkau akan aman, jiwamu akan aman. Seperti Yesus, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita hanya punya satu pengharapan kita. Kita labuhkan di belakang tabir. Siapa itu di belakang tabir? Harapanmu dan harapan saya. Bukan manusia, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan harta benda. Kalau engkau dikasih berkat harta benda, banyak bersyukur. Tetapi jangan sekali-kali berharap kepada apa yang kita miliki. Kita harus tetap bersandar berharap hanya kepada satu pribadi yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 5. Ayat ya, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kolose pasal 1 ayat 5. Coba kita lihat. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Wah, pengharapan kita di mana? Sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Dari mana kita tahu pengharapanmu, pengharapan saya, bahwa pengharapan kita surga? Kita kembali kepada Alkitab. Makanya saudara dan saya dengar firman itu penting. Supaya memori kita, pikiran kita, hati ini jangan sampai dicekoi dengan falsafat dunia. Karena kita dapat sumber pengharapan tentang sorga, Alkitab. Satu ayat lagi. Satu Timotius ya, kita akan akhiri. 1 Timotius 1 ayat 1. Yuk. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan saya dan saudara. Ayo berharap sama-sama Tuhan. Walaupun saudara menghadapi hal-hal yang mustahil, seperti Abraham, nah mungkin mustahil bisa dapat janji Allah. Kalau saudara berharap sama Tuhan, saya yakin dengan sabar, dengan taat kepada firman, maka janji ini akan diberikan kepada kita. Apapun pergumulanmu, kesulitanmu, kebutuhanmu, entah kesehatan, entah rumah tangga, pekerjaan, dan seterusnya. Ayo kita nyanyi satu lagu, kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Nyanyi satu lagu, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Haleluya. Engkaulah kekuatan saat badai saat badai menerpa, aku tak
takkan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan, lah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Mari kita sama-sama berdiri. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh timur ya Tuhan, jauh tirai dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Dialah dasar pengharapanmu, Dialah dasar hidup rohanimu, Dialah dasar penghiburanmu, Dialah dasar pertolonganmu. Haleluya. Dia yang berjanji, Dia yang bersumpah untuk Abraham. Dialah anak sumber pengharapanmu, pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu yang dialami oleh Abraham. Sekian puluh tahun dia menanti janji Allah, penuh kesabaran. Janjinya pun diisi dengan ketaatan kepada perintahnya Yesus. Dia rela korbankan anak satu-satunya untuk dijadikan korban bakaran. Dia tidak pernah perhitungan sama Allah. Dia selalu memberi apa yang diminta oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati Abraham. Tuhan melipat gandakan berkatnya. Sampai bukan hanya untuk Abraham, tetapi juga untuk Ishak, untuk keturunannya yang bernama Yakub, dan untuk keturunannya yang namanya 12 suku bangsa Israel. Sampai saat ini mereka hidup dalam berkat Allah. Saudara ingin menikmati
janji Tuhan ini. Bolehkah engkau mengangkat tangan dan katakan, aku keturunan Abraham oleh karena iman kepada Yesus. Kami juga berhak untuk menerima janji di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu. Mungkin saat ini sedang menghadapi kemustahilan dalam hidup, menghadapi hal-hal yang gak mungkin. Tapi bagi Tuhan menjadi mungkin pada saat anak-anaknya taat kepada firman Allah. Berkati kami semua yang sudah mendengar, baik yang mengikuti secara offline maupun secara online. Tuhan tahu apa pergumulan mereka. Tuhan tahu apa kebutuhan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka alami hari-hari ini. Tuhan tahu sakit mereka. Dalam nama Yesus, berikan dia kekuatan dan kesabaran sembari menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kita tetap berdiri. Saya minta petugas perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebentar lagi kami akan makan tubuh-Mu, minum darah-Mu yang kudus. Perkenan kami semua yang datang, yang melayani maupun yang dilayani. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami terima tubuh-Mu dengan iman. Haleluya. Amin.